menghitung nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2018 masih under value, Otoritas Moneter Indonesia ini juga memberi sinyal kenaikan bunga acuan sudah hampir menyentuh level puncak. Berikut dialog Kompas Bisnis dengan Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, yang sudah kami rekam sebelumnya. Sepanjang 2018, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebanyak 6 kali. Bagaimana dengan tahun ini? Apakah akan seagresif tahun lalu? Sudah bersama saya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio untuk menjawabnya. Terima kasih, Pak Peri sudah bergabung di Kompas Bisnis. Terima kasih, Pak Kalis. Pak, di tahun pertama menjabat, Pak Peri langsung meracik jamu pahit, kenaikan suku bunga. Meskipun itu juga dipuji oleh Pak Jokowi kemarin di bulan November. Katanya BI menunjukkan taringnya ke dana asing. Efektif, Pak, kebijakan tersebut? Alhamdulillah cukup efektif. Bahwa dengan kenaikan suku bunga kita sepanjang tahun lalu sehingga 175 basis point menjadi 6%, memang kita kelihatan dampaknya. Satu, bahwa confident pasar termasuk investor global itu sangat kuat, yang melihat bahwa Bank Indonesia mempunyai framework yang jelas, konsisten, dan terus berkomunikasi dengan masyarakat, termasuk investor asing. Itu yang membuat, Mbak Baskalis, bahwa aliran modal asing masuk ke Indonesia itu kemudian terus berlanjut. Bahkan di triwulan 4 tahun lalu, itu aliran modal asing masuk, baik PMA, portfolio inflow itu mencapai 12 miliar US dollar. Sehingga di triwulan 4 tahun lalu kita perkirakan itu mengalami surplus neraca pembayaran. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya konsistensi dari kebijakan dari Bank Indonesia itu kelihatan bahwa gerakan dari nilai tukar rupiahnya terus mengalami penguatan. Ingat, Mbak Baskalis, nilai tukar rupiah kita pada tahun lalu pernah mencapai 15.400. Terus kemudian dengan konsistensi kebijakan kita dan kemudian adanya arus modal asing masuk kemudian menguat, dan alhamdulillah akhir tahun lalu sekitar 14.500. Yang ketiga, Mbak Baskalis, tidak hanya masalah kebijakan suku bunga, tapi juga kebijakan-kebijakan kita di dalam mengakselerasi, mempercepat pendalaman atau perkembangan dari pasar falas. Ingat, dulunya di pasar falas kita itu hanya pasar tunai atau spot. Sekarang sudah berkembang juga pasar swap, bahkan domestic non-delivery forward. Nah, mekanisme pasar ini yang kemudian semakin membuat nilai tukar rupiah kita stabil dan kemudian menguat. Dari tiga hal tadi, kenaikan suku bunga, confident investor global, dan kemudian berkembangnya pasar falas, itu yang membuat nilai tukar rupiah alhamdulillah tahun lalu itu menguat dan stabil. Oke, tapi sepanjang 2018 banyak kritikan muncul. Katanya ini BI kerja sendiri, Pak, tanpa ada dukungan dari fiskal. Benar nggak, Pak? Saya kira tidak. Bahwa koordinasi kita dengan pemerintah, dengan OJK, dunia usaha, dunia perbankan itu kuat. Saya sendiri sering bertemu dengan Bapak Presiden, Pak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan, dan Menteri-Menteri terkait untuk membahas berbagai kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan secara bersama, secara sinergi, untuk bagaimana kita tidak hanya menstabilkan nilai tukar rupiah, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan transaksi berjalan. Di tengah Bank Indonesia harus meningkatkan suku bunga di kebijakan moneternya untuk pro stability, Bank Indonesia sendiri juga merelaksasi berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Ingat, Mbak Baskalis, tahun lalu kita merelaksasi ketentuan uang muka untuk perumahan, dan alhamdulillah sekarang kredit di sektor perumahan terus meningkat. Kita juga terus mendorong pembiayaan untuk infrastruktur di pasar falas. Kita juga mendorong bagaimana fintech
maupun berbagai kegiatan di sistem pembayaran untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital, bahkan ekonomi keuangan syariah. Yang di paket ke-16 sempat ada DHE juga Pak, dari pemerintah, itu bersinergi dengan apa yang dilakukan oleh BI? Itu adalah salah satu contoh terakhir bagaimana kita melakukan sinergi. Sinergi untuk ketahanan dan mendorong pertumbuhan, ketahanan menjaga stabilitas, kemudian sinergi untuk mendorong pertumbuhan. Ingat di dalam paket kebijakan yang ke-16 kemarin kan daftar negatif investasinya kemudian di streamline dan diarahkan untuk mendorong ekspor, mengurangi import. Bank Indonesia juga akan mengeluarkan peraturan Bank Indonesia mengenai rekening simpanan khusus. Demikian juga kami bekerja sama dengan OJK juga bagaimana ini nanti pelaksanaannya, monitoringnya di perbankan maupun di pasar falas. Sinergi-sinergi itulah yang membuat kenapa investor global yakin bahwa Indonesia prospek ekonomi akan tambah bagus dan juga stabilitasnya terjaga baik, stabilitas makro maupun stabilitas sistem keuangan. Oke, tahun ini masih akan banyak tantangan Pak. Ada perang dagang, ada neraca transaksi berjalan, dan di tengah-tengah tahun politik yang terjadi tahun ini. Prioritas dari Bank Indonesia mana Pak? Kita mencermati tidak hanya global tapi juga domestik. Fokus kami kalau di global mencermati bagaimana kenaikan Fed Fund Rate. Meskipun memang dari hasil FOMC Desember yang lalu kenaikan Fed Fund Rate tidak akan setinggi yang sebelumnya, tidak 3 kali 2 kali. Kami juga mencermati perang dagang, hubungan dagang antara Amerika dengan Cina khususnya. Kami juga pantau bahwa ada titik-titik temu untuk melakukan resolusi atau penyelesaian ketegangan perdagangan itu. Di dalam negeri tentu saja kami berkoordinasi dengan pemerintah, lagi-lagi sinergi yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia, moneter, fiskal, di sektorial untuk menurunkan current account defisit. Kalau kita takar di tahun 2019 itu akan lebih risikonya itu akan lebih rendah dibanding dengan tahun 2018 ya. Jadi perkembangannya mengarah ke lebih positif. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Fed Fund Rate-nya kalau tahun lalu tuh naiknya 4 kali, tahun ini 2 kali. Ketegangan perdagangan juga ada tanda-tanda penyelesaian. Karena kondisi yang tahun lalu sekitar 3%, tahun ini kita upayakan bersama pemerintah menjadi 2,5% dari PDB. Hal-hal itu yang membuat Mas Karis, kami yakin di tahun 2019 ini pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dari tahun 2018. Perkiraan kami 5-5,4%. Inflasi juga akan tetap rendah, sekitar 3,5% atau titik tengah dari sasaran kami, 3,5 dan plus minus 1%. Rupiah juga akan mengarah kepada stabil dan cenderung menguat, dan juga karena kondisi juga akan mengarah ke lebih baik. Secara keseluruhan, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, BI, otoritas jasa keuangan, dunia usaha, perbankan, insya Allah ekonomi kita tahun ini akan tumbuh lebih baik, stabilitasnya juga akan lebih terjaga. Rupiah stabil dan menguat tuh berarti sudah ada 14,5, 14,6 ini sudah baik Pak? Kami melihat terus terang, kalau dari sisi fundamentalnya Mbak Paskalis ya, tingkat nilai tukar sekarang ini 14.000, sekitar 14.500 itu masih under value. Mestinya kalau secara fundamentalnya masih ada ruang untuk menguat. Itu secara fundamentalnya. Secara teknikalnya kan itu tadi pengaruh-pengaruh dari Fed Fund Rate, pengaruh-pengaruh dari ketegangan perdagangan, kemudian pengaruh-pengaruh dari news, berita-berita di global, itu yang akan membuat naik turunnya nilai tukar dari waktu ke waktu. Tapi trennya kami meyakini bahwa rupiah akan bergerak lebih stabil dan menguat dibandingkan tahun 2018. Cukup optimis melihat 2019, berarti sudah tidak lagi, karena sepanjang tahun lalu kan Pak Peri selalu menyampaikan ahead the curve, ahead the curve. Jadi tahun ini tidak seagresif itu? Saya kira betul bahwa sebagian dari risiko-risiko yang terjadi di tahun ini sudah kami perhitungkan price in waktu menaikkan suku bunga tahun lalu. Bisa dikatakan sebetulnya ya kalaupun ada kenaikan bunga itu sebenarnya tidak akan
lebih Tapi tinggi. tetap ada Pak berarti? Mungkin Mbak Paskalis bisa mengatakan bahwa tingkat suku bunga BI rate ini sudah hampir mencapai puncaknya lah. Oke. Itu barangkali Kalau kisi-kisinya. The Fed bisa menyampaikan 2 kali, BI? Saya harus lihat nanti setiap bulan ke bulan supaya Mbak Paskalis nanti setiap bulannya juga atau para pemirsa semua kita selalu mengupdate signalnya ada suku bunga BI rate ini sudah hampir mencapai puncaknya. Oke, kita nantikan Pak sepanjang tahun ini. Terima kasih Pak Terima Ferry kasih sudah Mbak bergabung di Paskalis. Kompas Bisnis. Selamat pagi. Selamat pagi.